Selamat datang teman-teman dimanapun kalian berada. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Cerita diawali saat Van berada di hutan. Sementara itu Minho dan John juga sudah berada di hutan ilusi. Minho sangat ketakutan. Dia bertanya kepada John, "Kita berada di mana, John?" Dari kejauhan terlihat ada sesuatu yang bergerak menuju ke arah mereka. Itu adalah monster berjuring. Di dalam tubuh monster berjuring terdapat siswi yang dicari mereka. Siswi itu terlihat sangat marah. Dia menyangka Minho akan menggagalkan balas dendamnya. Di sini siswi itu hanya menyebutkan kata balas dendam. Lalu Bu Minho berusaha untuk menyadarkan siswi itu. Dan tiba-tiba saja monster berjuring langsung menyerang mereka. Bu Minho lalu menyelamatkan diri di balik pepohonan. Sementara itu, John langsung tertangkap oleh monster itu. Bu Minho sangat ketakutan. Tanpa disadarinya, monster itu berada di belakangnya. Dan tiba-tiba datang Van menolongnya. Monster berjuring lalu pergi untuk sesaat. Di sini Van sangat marah kepada Ibu Minho. Mereka pun berdebat panjang. Minho bertanya, "Kita ada di mana?" Van menjelaskan bahwa kita berada di hutan yang dibuat oleh Bon Jule. Tanpa mereka sadari, John ternyata sudah lama tergantung di atas pohon, dan dia berusaha untuk memberitahu kepada mereka. Tetapi Van tidak memperdulikan dia. Dia masih berdebat sama Minho. Sedang beberapa lama kemudian barulah dia melepas John. Monster Bon Jule kembali lagi dengan tubuhnya yang mengerikan. Bersama siswi itu, dia berusaha menghancurkan mereka. Van dan John tidak tinggal diam. Mereka bersama-sama menyerang, tapi mereka tidak berdaya. John terpelanting, Van juga terpelanting, lalu terikat oleh ranting tubuh. Van dan monster Bon Jule berhasil menangkap Ibu Minho. John meronta agar bisa melepaskan ranting itu. Ibu Minho menjerit meminta tolong kepada Van. Dengan histeris dia memanggil-manggil nama Van. Sementara Van sudah terikat oleh ranting dengan sangat kuat. Ibu Minho berusaha untuk memujuk siswa itu. "Tolong keluarlah dari sana, ayo kita pulang bersama. Monster itu tidak akan membantumu. Aku yang akan membantumu membalaskan dendammu," kata Minho. Selagi Minho memujuk siswi itu, Van berusaha untuk membuka belenggu ikatan yang ada padanya. Tiba-tiba saja keluar cahaya merah yang berada di sana. Mata Van berubah menjadi mengerikan, dan John melihat itu. Van bisa berhasil lepas dari ikatan belenggu monster Bon Jule, dan dia semakin kuat dan menggila menyerang monster itu. Minho yang terlepas dari cengkraman monster berusaha untuk meraih siswi dan memujuknya untuk kembali pulang. Dan saat siswi itu ketakutan ingin diselamatkan oleh Minho, monster itu menjauhkan mereka. Dengan tatapan sedih dan berair mata, mereka dipisahkan oleh monster itu. Tiba-tiba saja Van dari belakang celop. Nenek tiba-tiba merasakan sesuatu, dan seseorang juga merasakan sesuatu. Cahaya dari pepohonan. Siswi sudah tergeletak di antara pepohonan itu. Mereka pun tergeletak di sana. Minho terbaring di atas Van. Setelah sadar, Minho pun malu segera pergi menghampiri siswa itu.
John juga berada di sana. Minho bingung bagaimana caranya bisa kembali dari hutan itu. Lalu Van menggores tangannya, menaburkan darah itu. Tiba-tiba terbukalah sebuah pintu yang mengarah tembus ke rumah siswi itu. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba Minho pingsan dan ditangkap oleh Van. Minho sudah berbaring di atas ranjang rumah sakit, dan tangan Van berusaha untuk meraih pipinya. Minho tersadar, lalu Van langsung mundur, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu Minho bertanya kepada Van tentang kabar siswi itu. Dia menjelaskan semuanya baik-baik saja. Minho pun bersiap untuk menjenguk siswinya. Minho meyakinkan kedua orang tua siswi itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu Minho keluar. Dia seakan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Lalu John datang untuk menghiburnya. Minho kecewa kepada John karena dia menyembunyikan identitas aslinya kepada Minho, bahwa dia seorang pendeta sekaligus pemburu iblis. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena John bisa menghibur hati Minho. Sesaat Minho merasa tenang karena dia merasa diburu sama iblis. Keesokan harinya Van berada di rumah nenek sedang makan makanan yang enak. Di sini nenek menjelaskan bahwa kau sudah merasakannya. Nenek meyakinkan Van bahwa dia merasakan sesuatu dari Minho. Sementara itu Van hanya diam saja dan melanjut makan. Di sini Minho bertemu dengan kepala pelayan untuk meminta pertolongan untuk mencari tahu tentang pacar siswinya yang jahat. Sementara itu John berusaha membuat Van marah agar dia bisa berubah menjadi monster. Tetapi dengan gaya coolnya, Van tidak peduli akan hal itu. Di tempat lain terlihat cowok yang jahat, pacar siswi yang ingin balas dendam itu sedang memilih-milih foto. Dia tidak menyesal sama sekali atas apa yang dilakukan kepada pacarnya. Dan sialnya, saat Ibu Minho berkunjung melihat siswinya, dia bertemu dengan mantan pacar wanita itu. Di sana, mulanya mantan pacarnya terlihat meminta maaf kepada Minho, tapi ternyata itu hanya bohongan yang membuat Ibu Minho marah besar dan lalu menumbuk laki-laki itu karena dia sudah sangat tidak tahan lagi, lalu menjatuhkan dan hingga tersungkur. Dengan begitu Ibu Minho sedikit lega hatinya. Van yang melihat adegan itu, dia lalu pergi ke tempat lobang Bonjuling untuk memberi surat agar Bonjule fokus saja membahaskan dendam wanita itu ke nama orang yang berada di dalam kertas itu. Bonjule mengabulkannya. Bonjule pergi ke tempat laki-laki jahat itu. Laki-laki itu tiba-tiba saja merasakan aneh, ada dedaunan jatuh di bahunya. Ketika dia melihat ke atas, wah, ternyata monster Bonjule berada di sana. Tiba-tiba saja, pap, percikan darah menyambar. Lalu siswi wanita pun terbangun dari komanya. Ibunya memeluknya haru, penuh sukacita. Keesokan harinya Ibu Minho sudah masuk ke kelas dan bertemu dengan sahabatnya. Di sana dia bertemu dengan nenek yang kenalannya dengan Van. Di sini nenek juga sudah penasaran sekali dengan sosok yang bernama Minho itu. Lalu dia bertemu dengan Van untuk melihat sesaat. Dan di sini Minho melihat nenek itu begitu akrab sama Van. Dan Minho berusaha untuk mengajak Van untuk makan siang karena banyak hal yang ingin dia bicarakan. Saat makan, Van terlihat sangat-sangat menjaga image-nya dengan menu makanan itu, sementara sebenarnya dia tidak tahu menahu tentang makanan itu, tapi dia sangat gengsi. Di sini Minho berusaha untuk menyuapi Van dengan paksaan dan akhirnya Van pun mau. Walau akhirnya dia suka sekali dengan makanan itu, tapi dia seperti tidak
atau gengsi. Akhirnya dia memakan makanan itu. Waktu pun berlalu. Mereka sudah pulang ke rumah. Di sini Minho mendengar kabar bahwa anak yang membuat anak muridnya sengsara itu sudah meninggal. Dia langsung teringat kepada Van. Jangan-jangan Van yang melakukannya. Lalu dia pergi mencari Van untuk berbicara dan meyakinkan dirinya bahwa bukan Van yang melakukannya. Setelah dia tenang, dia lega bahwa bukan Van yang melakukannya. Lalu dia memanggil Van dari jauh dan memberikan sebuah handphone. Dan kali ini Van juga merasa cuek juga. Ternyata Van juga tidak bisa menggunakan handphone itu. Dan akhirnya dengan nada mengejek, Minho memberikan dan memberitahu fungsi handphone itu. Dari kejauhan, Minho menelponnya dan Van tersenyum sinis. Minho mengomel lalu pergi. Di depan meja ada makanan yang dibawa oleh John. Di tempat lain, Van lagi melihat-lihat handphone itu. Dia tidak terima. Minho di situ menyimpan namanya sebagai bosnya. Lalu dia lihat di belakangnya John yang mengikutinya. Dia sadar bahwa John mengikuti Van. Lalu lagi-lagi John memancing emosi Van dan mengajaknya bertarung. Di sini sepertinya John memang sangat-sangat tidak suka kepada Van. Mereka berkelahi, adu kekuatan. Tap sampai hingga akhirnya John membawa Van ke sebuah gedung dan memecahkan kacanya. Karena Van sudah terbawa emosi, Van mengikuti John. Ternyata di dalam gedung itu sudah begitu banyak jebakan yang dibuat oleh si John. Lalu Van dengan cepat menangkis serangan-serangan Van. Wow, kekuatannya sangat dahsyat. Dan tanpa disadari mereka, Minho mencari Van untuk memberi makanan yang enak yang dia makan tadi. Dia pun akhirnya menyadari gedungnya itu ada yang tidak beres. Lalu dia masuk ke dalam gedung dan dia melihat Van sudah terikat oleh John di sana. John terus saja memancing-mancing si Van. John tahu bahwa Van adalah iblis. Lalu di kening Van diiris. Ketika saja mata Van berubah mengerikan sekali dan dia seolah-olah marah. Sementara tangannya diikat, Van meronta, tali pun terputus dan Van lalu mencekik John. Tiba-tiba saja Minho sudah berada di sana. Minho masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia terpaku. Tanpa disadarinya, kue yang dipegangnya itu tiba-tiba terjatuh dan pecah. Refleks mereka berdua melihat Minho yang tengah kaget. Lalu Van mengejar Minho secara membabi buta. John terkejut dan mengejar untuk berusaha menghentikannya. Teringat sembari masa lalu ketika Van membunuh Minho yang dulu. Tiba-tiba jelek, cahaya dan pisau tembus ke suatu tempat. Mata Van mengerikan. Minho hanya terkaget dan